Halo, perkenalkan nama saya Hera Abdel Susilo. Saya dari NIM G002583 dari kelompok A8 akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistema kardiorespirasi. Oke, jadi untuk yang pertama adalah tentang seorang anak yang dia itu sering mengalami sesak napas dengan bibir dan ujung jari kebiruan. Dan ini kaitannya erat dengan bagian eh, sirkulasi dari kardionya ya atau jantung. Dan saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sirkulasi saat fetal dan juga untuk gangguannya akibat gagal penurunan struktur fetal dan juga vaskularisasi dari arteri dan vena jantung. Oke, untuk sirkulasi fetal, dia itu berbeda dengan sirkulasi pada orang dewasa, di mana di sini dimulai dari plasenta yang nanti akan masuk melalui vena umbilicalis, lalu masuk ke ductus venosus, atau dia bisa lewat liver menuju inferior vena cava. Dan nanti dari inferior vena cava dia akan berlanjut ke atrium dextra atau right atrium, dan di sini terdapat dua jalur, di mana kalau pada manusia dewasa dia cuma terdapat bisa melalui ventrikul yang dextra ini, lalu lanjut ke truncus pulmonarius, lalu ke paru-paru, lalu nanti ke vena pulmonaris, lalu nanti masuk ke atrium kiri. Sedangkan saat fetal eh, dia bisa melewati foramen oval. Foramen oval itu adalah eh, lubang yang terdapat di antara atrium dextra dan atrium sinistra. Karena itu, foramen oval ini langsung menghubungkan antara atrium dextra menuju ke atrium sinistra. Dan nanti dia bisa langsung menuju ke ventricle sinistra, lalu masuk ke aorta. Dan nanti dilanjutkan dengan dipompa ke seluruh tubuh, lalu masuk ke menuju ke arteri umbilicalis. Dan selain itu ada juga perbedaan di sini di ductus arteriosus, di mana dia itu menghubungkan dari truncus pulmonarius menuju ke aorta. Dan nanti saat dewasa dia akan berubah menjadi ligamen arteriosus. Nah, kalau klinisnya, contohnya adalah atrial septal defect. Ini adalah kondisi saat foramen oval ini tidak tertutup. Akhirnya darah dari atrium sinistra dia masuk ke atrium dextra. Jadi darah yang sudah kaya akan oksigen dia bergabung ke gaya yang masih miskin akan oksigen. Dan akibatnya oksigen yang dialirkan ke tubuh itu bakal darahnya itu bakal berkurang lah, walaupun tidak memicu cyanotik atau kebiruan ya. Selain itu juga ada ductus arteriosus. Ductus arteriosus ini dia yang menghubungkan antara pulmonary trunk dan aorta. Dia akan menutup nanti jadi ligamen arteriosus. Tapi kalau tidak tertutup nanti akan terjadi namanya paten ductus arteriosus. Jadi em, masih bisa lewat nih pulmonary trunk menuju ke aorta. Oke. Nah, untuk vaskularisasi dari jantung sendiri, untuk arteri, dia itu tidak mengambil darah dari dalam atrium ataupun ventrikel itu. Dia itu punya sistem vaskularisasi sendiri. Untuk arterinya, dia masuk dari pertama aorta ascendens, nanti dia akan bercabang jadi dua, yaitu arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Untuk yang arteri coronaria dextra, dia akan bercabang jadi ramus nodus SA, terus ramus marginalis dextra, sama ramus interventricularis posterior. Untuk yang arteri coronaria sinistra, dia akan berlanjut menjadi ramus interventricularis anterior, lalu menjadi rami lateralis, sedangkan yang ramus simplexus dia akan menjadi ramus marginalis sinistra. Oke, untuk vaskularisasi venanya sendiri atau arah balik ke jantung, dia itu mayoritas oleh sinus coronarius. Dan nanti untuk vena cordis minima dia akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Oke, selanjutnya masuk ke dalam sistem respirasi. Dalam sistem respirasi, khususnya di bagian hidung ya, ada yang namanya sinus-sinus paranasalis. Saya akan coba jelaskan buat apa itu sinus paranasalis, apa fungsinya, lalu bagaimana pembagian meatus nasi, dan juga nanti muara ke masing-masing sinus, sama ini ada sinus maxillaris yang dia paling sering ngalamin sinusitis atau peradangan.
Nah, untuk sinus paranasalis sendiri dia ada empat ya. Pertama ada frontal sinus, lalu ada sinus omoidalis, terus ada sinus maxillaris, sama ada sinus sphenoidalis. Nah, eh, sinus-sinus ini dinamai berdasarkan bagian tulang yang paling terdekatnya ya. Jadi ada yang frontal, ada etmoid, ada maxilla, sama ada sphenoid. Nanti yang paling besar itu adalah di sinus maxillaris. Fungsinya sendiri karena dia ini sinus atau ruangan ya. Jadi dia cenderung lebih membantu tengkorak lebih ringan. Sama dia juga memberikan resonansi suara atau kasih warna pada suara. Nah, ini hubungannya kalau salah satunya kalau misalnya terjadi ini ya sumbatan, makanya nanti suaranya itu bakal terdengar sengau atau agak aneh gitu. Nah, lalu dia juga menghangatkan dan melemahkan udara inspirasi. Karena salah satu fungsi sinus ini juga dia menghasilkan cairan lendir atau mukosa ya. Untuk tadi menghangatkan dan melembabkan. Sama dia juga melindungi dari polusi udara. Terus dia juga proteksi terhadap ramau di wajah. Nah, untuk pembagian meatus nasi sendiri kan ada eh, berdasarkan kongke-kongke. Ada kongke inferior, medial, sama superior. Nanti yang paling bawah akan dinamai sesuai namanya meatus inferior. Lalu atasnya meatus medius. Lalu berlanjut ke meatus superior. Dan nanti yang paling atas di sini itu disebut sebagai recessus sphenoethmoidalis. Untuk meatus inferior, dia itu bukan sebagai muara dari sinus, melainkan dari ductus nasolacrimalis atau menuju ke kelenjar air mata ya. Jadi ini penyebabnya kenapa kalau saat orang nangis, dia itu bisa, hidung juga bisa mengeluarkan lendir juga. Karena ada ini hubungannya sama ductus nasolacrimalis, bisa terhubung gitu. Sedangkan kalau terjadi sumbatan ya di ductus nasolacrimalis ini, akhirnya cairan air mata ini terhambat, akhirnya matanya itu bisa berkaca-kaca. Oke, lanjut ke meatus medius di tengah sini. Dia itu akan dimuarai oleh sinus maxillaris, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis anterior dan medius. Lalu nanti di meatus superior dia akan dimuarai oleh sinus ethmoidalis posterior, dan yang di paling atas recessus sphenoidalis sebagai muara dari sinus sphenoidalis. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, kenapa sinus maxillaris yang di bagian sini itu paling sering terjadi peradangan atau sinusitis? Nah, salah satu alasannya karena dia kan tadi muaranya di meatus medius ya, sinus maxillaris. Nah, lokasinya di itu dia cenderung lebih inferior atau lebih bawah. Karena itu buat dia naik sampai bisa ke meatus medius, dia perlu tenaga atau energi. Jadi silianya itu bakal bergerak buat membawa ke eh, dalam meatus medius ini. Nah, karena itu jadinya dia bakal lebih sulit dalam eh, mengeluarkan lendir ya ke hidung dibandingkan di bagian frontal ini. Jadi dia kalau di frontal kan dia tinggal turun. Kalau ini dia masih perlu udara buat naik lagi. Masih perlu tenaga buat naik. Ya, karena itu akhirnya sinus maxillaris ini lebih sering terjadi sinusitis. Baik, siap untuk eh, penjelasan saya mengenai anatomi kardiorespirasi. Mohon maaf untuk salah kata dan terima kasih.